Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan hari ini kita sudah tiba di pelajaran hari Selasa, yaitu tentang kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan, berkat dan kutuk. Dan nanti hamba Tuhan Pendeta Paul Emerson Zai, Gembala Jemaat di Keramat Pulau, akan membahas dan mengupas pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini. Untuk itu, mengawali pertemuan kita akan dengarkan sebuah lagu pujian. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah yang telah memilih dan memanggil kami dari kegelapan dosa menuju terang-Mu yang ajaib. Pada siang hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan datang di bawah kaki salib Tuhan. Sementara kami akan memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau melalui ibadah pada siang hari ini, terlebih kami akan mendengarkan pelajaran sekolah Sabat yang akan dibagikan oleh hamba Tuhan Pendeta Emerson Zai. Biarlah Tuhan akan mengurapinya dengan kuasa dari sorga, agar pelajaran ini boleh bermanfaat dan menjadi berkat bagi masing-masing kami. Demikian juga masing-masing kami yang mengikuti ibadah ini, baik melalui Zoom meeting maupun Facebook, biarlah Tuhan akan memberkati kami semua. Dan biarlah Tuhan akan memberkati juga peralatan yang kami gunakan. Dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik untuk kepujian, kemuliaan, dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati mereka yang akan bergabung bersama-sama dengan kami. Dengarlah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.
Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan uraian pelajaran Sekolah Sahabat kita pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Paul Emerson Zai, Gembala Jemaat dari Keramat Pulau. Dan nanti jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari ini, Bapak Ibu boleh menulis di ruang chatting untuk yang ikut Zoom dan di ruang komentar bagi Bapak Ibu yang mengikuti melalui media Facebook. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sahabat kita akan terlebih dahulu mendengarkan lagu tema kita, I Will Go. Baik, waktu yang indah ini kita serahkan kepada Pendeta Emerson Zai. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih Pendeta Hursina sudah memberikan waktu buat saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu mengenai pelajaran Sekolah Sahabat pada satu minggu ini, khususnya hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya senang melihat Sekolah Sahabat kita selalu tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman yang kita alami sekarang ini. Saudara yang kasih, judulnya yaitu memilih, yaitu pilihlah kehidupan. Dan khusus pada hari ini, judul yang sangat penting, ya sesuai dengan ayat hafalan kita, bahwa pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita ini adalah pilihan. Sejak semula manusia dianugerahi oleh Tuhan hak kebebasan memilih. Buktinya pada waktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, ditaruh di Taman Eden, di sana sudah Tuhan berikan satu perintah dengan Kejadian pasal 2 ayat 17, yaitu adanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kita pelajari baik-baik, kita amati saudaraku yang kasih, bahwa Tuhan menginginkan penurutan dengan kasih sayang, dengan kerelaan. Jadi manusia itu bukan robot yang dikendalikan, yang diatur sehingga tidak mempunyai
kebebasan untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Nah, sekarang di dalam pelajaran hari Selasa ini, saya melihat ada satu yang harus kita ambil hari ini menjadi sikap kita. Hidup atau binasa adalah pilihan kita. Sebab Allah setia bekerja untuk keselamatan kita. Roma 8 ayat 28, sampai hari ini Allah tetap bekerja demi keselamatan kita. Jadi sebenarnya masalah hidup atau mati itu adalah hak kita, saudara. Apakah kita menurut atau tidak? Khusus Ulangan pasal 30, bila kita perhatikan baik-baik dan kita baca apa yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, melihat bagaimana kerinduannya yang sangat besar kepada bangsa yang sangat dia kasihi itu sebelum dia berpisah. Oleh karena berkat yang akan mereka terima bila mana mereka mau menuruti Allah dengan sungguh-sungguh. Di dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan katakan, "Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau." Di sana ada kata sadar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang susah ditemukan sekarang ini adalah sadar. Di zaman kita ini paling sulit menemukan orang yang sadar. Yang banyak itu adalah ya sepertinya boleh kita katakan maha tahu. Semua serba tahu. Mereka meyakini bahwa mereka sudah memiliki segala sesuatu. Perlu sekarang ini sebagai umat Tuhan, saya juga sebagai hamba Tuhan, sadar dalam hati mengenai apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Sebab ada yang Tuhan mau janjikan, apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, ini berkatnya. Tuhan Allahmu memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Jadi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya imani sampai hari ini, melalui pelajaran sekolah sahabat yang indah ini, kita diingatkan kembali. Allah kita itu maha kasih, maha murah, dan selalu berencana untuk kebaikan-kebaikan kita. Persoalannya ialah bagaimana kita merespon, bagaimana kita menyambut kebaikan Allah. Karena lebih sering manusia itu menggerutu, lebih sering ya kita justru ya seperti berkeluh kesah. Sementara Allah sendiri sudah mempersiapkan segala sesuatu demi kebaikan kita. Terus yang kasih dalam Tuhan, apa dikatakan berkat selanjutnya? Kalau ada kata menurut atau mendengar. Alkitab ini penuh dengan kata-kata mendengarkan suara Tuhan. Shema. Ya, pelajaran yang lalu, Shema Israel, Shema orang Advent, dengarkan suara Tuhan. Kenapa? Kalau kita dengar suara Tuhan, Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Luar biasa. Jadi kalau kita, anak-anak Tuhan ini, memilih menurut Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, memilih kehidupan, maka keadaan kita jauh lebih baik dari nenek moyang kita. Bahkan dalam Ulangan 30 ayat 5 katakan, Tuhan akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Terus saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita 1 minggu ini adalah merupakan kesimpulan dari semua sebenarnya kerinduan Tuhan bagi umat manusia. Apa itu? Kehidupan yang kekal. Berkat, bukan kutuk. Sukacita, bukan penderitaan. Meskipun kita harus mengalami penderitaan itu. Terus saudara yang kasih,
Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini diingatkan kita, sesungguhnya berkat demi berkat menjadi bahagian orang yang takut akan Tuhan. Apa dikatakan ayat 9? Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Jadi sebenarnya kesuksesan kita bukan karena kehebatan kita, bukan. Tapi Tuhan sudah sediakan kalau kita mau bergantung kepada Tuhan. Segala pekerjaanmu, buah kandunganmu, hasil ternakmu, dan hasil bumimu. Kenapa, saudara? Karena Allah mau bersuka cita melihat saudara dan saya kalau kita senang. Jadi kalau pernah ada anggota katakan sama saya, pendeta saya sudah capek berdoa. Saya sudah tidak sanggup lagi. Kenapa saya katakan? Ya, sepertinya Tuhan itu tidak mau dengar lagi doa saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ada kata-kata seperti itu, pemikiran seperti itu dalam diri kita, berarti kita belum merasakan hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena apa? Karena Allah merencanakan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tetapi di dalam perjalanan iman ini, kita tidak bebas dari api. Kita tidak bebas dari lubang singa. Kita tidak bebas dari penjara. Kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk perapian yang 7 kali lipat nyalanya, panasnya. Tapi Tuhan hadir di dalam api itu untuk menyelamatkan. Daniel tidak bisa dihindarkan memasuki lubang singa, tetapi malaikat Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa. Ini yang harus kita imani sekarang ini, kalau kita percaya kepada Tuhan. Demikian juga pengalaman daripada Yusuf. Yusuf harus menjalani penjara agar dia boleh menjadi saksi dalam keimanannya. Tetapi setelah selesai penjara, dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi sesuatu yang kasih dalam Tuhan, saya melihat, saya pelajari, saya imani sampai hari ini. Bahwa orang yang takut akan Tuhan, yang sema, yang mendengarkan suara Tuhan, maka berkat dan kebahagiaan akan mengalir kepada mereka. Boleh jadi saya sudah mengalami perpisahan dengan orang tua saya, perpisahan dengan anak kandung saya. Di sini ada yang sudah berpisah dengan suami, berpisah dengan keluarga. Pada waktu kita mengalami hal itu pertama kali, memang sangat pedih hati kita. Ya. Luka hati kita. Tetapi karena kita bergantung kepada Tuhan, di balik luka itu, kita mempunyai sebuah pengharapan. Inilah yang kita tunggu, pertemuan yang indah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Karena itu janji Tuhan, hidup yang kekal, kebangkitan bagi orang yang percaya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada alasan sebenarnya bagi dunia ini untuk tidak percaya. Dan saya mengimani sampai hari ini, menurut perintah Tuhan itu tidak berat. Karena itu tergantung hati, saudara. Sama itu seperti suami istri saling mencintai. Orang tua sama anak, anak sama orang tua. Kalau kita dipenuhi dengan sukacita, dengan kasih, kita tidak akan melihat kepada aturan. Kita tidak melihat kepada beban. Tapi kita melakukan dengan sukarela, dengan sukacita. Apakah orang di kantor, bila mana diberikan kepada mereka ada peraturan-peraturan, dia melihat peraturan itu bukan menjadi beban karena dia mencintai pekerjaan itu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kata Musa kepada orang Israel, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Ulangan 30 ayat 11. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi sebenarnya, kalau saja firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, menjadi darah daging kita, saudara, apa yang perlu kita takuti? Apakah kita bisa ditangkap orang, masuk penjara oleh karena membunuh, sementara kita tidak membunuh? Melakukan sesuatu yang jahat karena kita sebenarnya tidak ada keinginan untuk itu lagi, bahkan kita jijik dengan hal itu.
Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah sebenarnya pentingnya kenapa harus ada firman di dalam hati, di dalam batin kita. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Perjanjian baru yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita sampai hari ini adalah menuliskan di dalam loh hatimu, yaitu hukum Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan itu lahir di dalam diri kita, jadi darah daging. Karena kalau sudah itu yang kita lakukan, kita hidupkan saudara, kita tidak akan pernah berpikir untuk berzina, tidak akan berpikir lagi untuk menipu, tidak berpikir untuk selingkuh, dan lain sebagainya. Bahkan yang ada di pikiran kita adalah, saya sampai hari ini berjalan melihat orang lain, ini adalah anak Tuhan yang harus diselamatkan. Melihat orang yang nakal, yang jahat, ini yang harus ditobatkan untuk diselamatkan. Semua kita berpikir positif, saudara-saudara. Tapi kalau tidak ada diisi oleh firman itu di dalam diri kita, di dalam loh hati kita, kita akan seperti kecewa melihat orang kalau maju, kita bisa sirik, kita bisa merasakan ya sakitnya diperlakukan tidak adil. Terus saudara kasih, apa yang dikatakan oleh 1 Yohanes 5 ayat 3 firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Saya pikir kalau pendeta Hursina sekarang disuruh membunuh, pasti tidak mau. Siapapun di antara kita tidak mau. Ya, disuruh berzina pasti kita tidak mau, karena kita sudah punya istri. Dan kita tahu firman Tuhan. Ya, kita tidak mau. Kenapa? Karena kita sudah mengimaninya. Tidak mau kita menipu, pasti. Kenapa? Tidak mau kita memakan yang bukan uang kita. Karena kita sudah membiasakan diri menghidupkan firman itu dalam diri kita. Jadi inilah sebenarnya. Apakah sulit? Tidak ada yang sulit, saudara. Tergantung di posisi mana kita berdiri. Tapi bagi orang yang jahat akan sulit berbuat baik. Karena dia sudah terbiasa dengan kejahatan itu. Saya pernah membawa seseorang jalan kaki lebih kurang 46 km. Dia seorang muda, jauh lebih muda dari saya. Saya minta dia menemani saya. Dia perokok berat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia merokok 2 bungkus itu gudang garam surya yang 16, berarti 32 batang sehari. Pada waktu bersama dengan saya minta jangan lagi merokok, berhenti satu-satu. Tapi saya melihat bagaimana sulitnya meninggalkan rokok itu. Sementara saya yang tidak merokok, betapa ya terganggu saya dengan asap rokoknya. Boleh kita lihat saudara perbedaannya? Jadi itu tergantung di mana kita posisi kita. Lalu inilah yang perlu pada siang hari ini. Dalam Ulangan 30 ayat 17-18. Tapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan tidak mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya. Artinya kalau kita ini ya tidak mau terlibat dalam perselingkuhan rohani ya, kepada hal-hal yang jahat, ini yang Tuhan katakan. Ya, kalau kita terbawa kepada perselingkuhan rohani, pasti kamu binasa dan tidak lanjut umurmu di tanah. Ini firman Tuhan dalam Ulangan 30 ayat 17 dan 18. Jadi saudaraku dalam Tuhan, apa yang menjadi pelajaran yang saya dapatkan pada hari ini, inilah yang saya mau panggil buat kita. Saya mau ingatkan kita, yang kita sudah diamarkan saudara. Kita sudah diberitahu apa akibat, apa hasil kalau kita menurut diberkati. Kalau tidak menurut akan binasa. Ya. Di dalam Ibrani 10 ayat 26. Ini ayat yang sangat-sangat saya ya renungkan selalu dalam hidup ini, apalagi sebagai pendeta. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi saudara yang kasih, tidak main-main. Kalau kita sudah tahu yang benar tidak kita lakukan, akibatnya jauh lebih besar. Tetapi bukan dalam arti juga kalau tidak belajar, tidak mendalami firman Tuhan, ada excuse bagi mereka, tidak. Justru saudaraku,
semua manusia dituntut untuk percaya. Inilah dulu yang boleh saya bawakan pelajaran Sekolah Sahabat untuk hari ini. Saya rindu kita mengambil keputusan hari ini. Ternyata mengikut Tuhan jauh lebih berkat, jauh lebih bahagia, jauh lebih nyaman daripada kita bercokol di dalam memilih yang lain atau tidak mendengar. Semoga Tuhan memberkati kita dengan harapan kalau Yesus datang, kita boleh bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Zai yang sudah menguraikan pelajaran Suka Sahabat kita pada hari ini berkenaan dengan kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan, berkat dan kutuk. Baik, jika ada pertanyaan boleh Bapak Ibu sampaikan melalui ruang komentar yang di Facebook atau di ruang chat bagi Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom meeting pada siang hari ini. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Pendeta Zai. Ini dari Facebook ya. Silakan. Ini dari Facebook yang ditanyakan oleh Ibu Dumais. Pertanyaan sebagai berikut. Pastor Zai, kesetiaan kepada Tuhan dibutuhkan saat ini kepadanya. Apa dikatakan oleh Eli? Ya, anakku itu adalah suara Tuhan. Anak kecil bisa mendengarkan suara Tuhan. Maka kalau datang sekali lagi suara itu, katakanlah, ya Bapa, aku siap mendengar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kesetiaan itu hanya dituntut adalah mendengar dan menurut. Itu aja. Apa yang sudah Tuhan firmankan, mari kita lakukan. Kemampuan datang dari Tuhan. Saya punya ilustrasi tentang hidup ini. Saudara, pertolongan Tuhan tidak datang pada saat kita menganggap kita kuat. Di satu perjalanan, seorang pemuda yang sedang naik kapal, saya orang yang sering naik kapal laut. Ya. Biasanya kalau di dalam ruangan itu jenuh, lalu kita keluar. Ya. Seorang pemuda duduk dia di atas geladak kapal, dengan angin sepoi-sepoi, dia akhirnya apa? Dia ngantuk, terjatuh. Pada waktu dia terjatuh, ada yang lihat, semua teriak, kapal pun diberhentikan, diperlambat. Mereka kenal ada di dalam kapal itu seorang yang pintar berenang. Lalu seorang ibu teriak kepada yang pintar berenangnya, ayo tolong, kasihan dia. Itu orang yang pintar berenang, dia tidak bergerak, dia hanya melihat-lihat ke bawah, ke orang yang sedang tenggelam ini. Ya, dia meronta-ronta di dalam laut itu, tetapi ya orang lain heran. Segala usaha mau dibuat untuk menyelamatkan ini orang muda. Di saat orang muda yang di atas kapal ini yang pintar berenang melihat bahwa orang yang tenggelam itu sudah tidak berdaya, tiba-tiba dia loncat ke dalam laut. Dia selamatkan itu yang sudah hampir tenggelam, ya, hampir hanyut. Ya. Mereka heran semua, kenapa ini orang baru menolong, sudah mau mati. Dia cerita setelah sampai di atas kapal. Dia katakan begini, kalau saya menolong ini orang pada saat dia masih ada tenaga, kemungkinan kami dua-dua bisa mati. Karena dalam ketakutan dia akan merangkul saya kuat-kuat, dan saya tidak bisa leluasa menyelamatkan dia. Tetapi pada waktu ya dia sudah lemah, tidak berdaya, saya dengan leluasa boleh menyelamatkan dia, dan saya juga terselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya percayalah, dengar suara Tuhan itu yang membuat kita ya akan kuat, karena pertolongan Tuhan ada setiap saat. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Zai untuk jawabannya. Kira ini sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Dumais tadi. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita akan akhiri diskusi pelajaran Suka Sahabat kita pada siang hari ini. Semoga ini boleh menjadi berkat. Silakan Pendeta Zai untuk memberikan closing statement sebelum kita masuk di doa persatuan. Silakan Pendeta. Terima kasih Bapak Ibu.
Allah merindukan keselamatan kita semua. Allah sudah berbuat semua untuk membuat manusia yang berdosa ini berharga di matanya. Sekarang, satu yang dituntut dari kita adalah menuruti perintah Tuhan. Sangat sederhana. Semoga dengan pertolongan Tuhan, kita semua boleh dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Dalam pergumulan apapun, kita tidak pernah lepas harapan dengan Tuhan. Itu doa dan harapan saya. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih. Dan Pak selanjutnya Pendeta kita Sony, akan dengarkan Kapten lagu Dr. pujian Sony. sebagai lagu penutup. Dan nanti doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Zai. Tuhanku, Tuhanku, tiada seperti Engkau, tiada sahabat seperti Yesus. Tuhan, Tuhanku, Tuhanku, segala penyakit disembuhkannya. Tuhan, Tuhanku, Tuhanku. Yesus tahu suka duka kita, dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus. Tuhan, Tuhanku, Tuhanku. Yesus berkuasa dan maha suci. Tuhan, Tuhanku, Tuhanku. Dan ialah amat rendah hati. Tuhan, Tuhanku, Tuhanku. Yesus tahu suka duka kita, dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus. Tuhan, Tuhanku, Tuhanku. Tiada seorang ditinggalkannya. Tuhan, Tuhanku, Tuhanku. Dan yang berdosa diampunkannya. Tuhan, Tuhanku, Tuhanku. Yesus tahu suka duka kita, dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus. Tuhan, Tuhanku, Tuhanku. Tuhanku, Tuhanku. Tiada seperti Engkau. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Allah yang penuh kemurahan, di siang hari ini Tuhan, melalui virtual Zoom ini, kami datang kepadamu mengucap syukur. Berterima kasih karena kami memiliki Allah yang sangat peduli, Allah yang maha kasih, yang selalu menyediakan jalan untuk kami boleh diselamatkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, melalui firman yang barusan kami dengarkan, biarlah hati kami dilembutkan, hati yang keras menjadi hati yang lembut, agar kami boleh mengambil keputusan untuk memilih kehidupan, memilih berkat, memilih hidup yang kekal.
dan siap untuk menjadi penurut kepada firman Tuhan. Kebutuhan kami yang terbesar saat ini ya Bapa, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menaklukkan semua keinginan daging, menaklukkan semua godaan-godaan yang datang di sekitar kami yang selalu mengganggu kehidupan kami. Memberkati rumah tangga kami masing-masing. Suami istri dalam rumah tangga mereka, demikian juga anak-anak, bahkan mantu dan cucu. Memberkati di dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kami sadar hari Tuhan sudah dekat. Biarlah kami semua di dalam pengharapan mempersiapkan hati pikiran kami menjadi penurut firman, mendengarkan suara Tuhan, gantinya mendengarkan suara dari yang lain. Dengan demikian ya Bapa, pada waktu Yesus yang datang kali yang kedua, kami semua berdiri dalam kemuliaan, penuh sukacita, dan dipertemukan dengan semua orang yang kami kasihi, dan orang-orang yang ditebus. Memberkati hamba-Mu, Pendeta Hursina yang sudah memimpin akan acara ini, demikian semua yang sudah mengambil bahagian, baik lagu pujian dan doa-doa. Dan kami semua yang sudah berpartisipasi. Kiranya Tuhan membukakan tingkap langit saat ini. Mencurahkan berkat kelimpahan dengan mengedangkan tangan-Mu yang penuh kuasa yang tidak kelihatan itu. Tuhan memberkati dan melindungi kita semuanya. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memimpin hidup kita sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin. Ya, selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi untuk di kebaktian malam untuk Fisdak. Pada malam hari ini kita akan menerima pekabaran diskusi Alkitab yang akan dibawakan oleh Pendeta Rantung Senior. Oke, terima kasih. Stephen sekarang sedang berada dalam pesawat dari Colorado menuju New Jersey. Jadi dia minta saya kalau boleh membawakan renungan sekolah Sabat pada malam hari Senin ini. Dan pada malam hari ini khusus pembahasannya di dalam bahasa Indonesia tidak ada jalan tengah. Kalau bahasa Inggris dikatakan no middle ground. Tidak ada jalan tengah. Untuk apa? Atau lebih jelas lagi kalau kita bisa mempermudahkan, yang dimaksudkan dengan tidak ada jalan tengah itu adalah dengan dapat dikatakan only two choices. Hanya ada dua pilihan. Tidak ada jalan tengah. The middle ground. Hanya ada dua pilihan. Dalam perjalanan hidup saya sendiri, saya mengalami dua kali dalam mengambil satu pilihan. Pilihan yang pertama pada saat di high school, menyelesaikan high school, ada dua pilihan di depan saya. Yang pertama adalah menjadi tentara, atau yang kedua menjadi pendeta. Saya mengambil satu pilihan untuk menjadi pendeta. Kita dihadapkan kepada pilihan ini. Dua pilihan yang jelas ada di depan kita. Only two choices. Apakah kita memilih hidup? Apakah kita memilih mati? Apakah kita memilih keselamatan atau kematian yang kekal? Apakah kita akan memilih pilihan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan atau memilih pilihan berada di pihak Tuhan?
Itulah sebabnya malam ini tidak ada jalan tengah, no middle ground. Kita harus mengambil satu keputusan. Keputusan yang sangat penting bagi kita adalah memilih Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menjadikan kita menjadi putra dan putri Allah, menjadikan kita menjadi anak-anak Allah, menjadikan kepada kita satu kesempatan yang sangat penting sekali kelak. Sekalipun akan menghadapi kematian, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tadi malam kami berbicara sampai tengah malam untuk memberikan penghiburan bagi dua keluarga yang berduka di Indonesia. Yang satu pendeta Petrus Balo, yang satu pendeta Siahaan. Saya mengenal khususnya pendeta Petrus Balo. Bagaimana dia memilih untuk menjadi umat Tuhan sekalipun mengalami aniaya yang sangat hebat. Dia pernah dipukul di samping istri saya. Giginya rontok, tulang rusungnya patah. Tapi dia tetap teguh setia. Sehingga ia menjalani hidupnya sampai usia 92 tahun. Saya lama bekerja dengan dia. Dia selalu menemani saya dalam ceramah-ceramah dan lain sebagainya. Karena itulah pilihannya. Sehingga anaknya satu menjadi pendeta juga di Jakarta. Jadi tidak ada jalan tengah. Ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada kami berulang-ulang kali jauh hari adalah, apakah Tuhan mengetahui Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa? Kita mengetahui Tuhan memberikan pilihan bagi mereka memakan buah yang menghidupkan atau buah yang mematikan. Kita tahu bahwa mereka memilih buah yang mematikan, buah yang menyebabkan kita umat manusia jatuh di dalam dosa. Nah, timbul pertanyaannya, apakah Tuhan mengetahui bahwa Adam dan Hawa akan jatuh di dalam dosa? Saudara, Tuhan ini memiliki yang dikatakan foreknowledge, pengetahuan yang jauh ke depan. Tuhan mengetahui dengan pasti bahwa Adam dan Hawa akan jatuh oleh godaan setan. Tetapi bukan pengetahuan Allah tentang kejatuhan mereka yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tetapi mereka jatuh di dalam dosa oleh karena pilihan mereka sendiri. Itu adalah pilihan mereka sendiri. Dan apakah yang Tuhan jaminkan bagi kita pada saat dunia diciptakan? Apabila manusia jatuh di dalam dosa, kalau tidak, saya tidak ditulis di sini, tapi kalau saudara baca di rumah, di dalam Wahyu pasal yang ke-13, yang terdapat di dalam Wahyu pasal 13 ayat 8, dikatakan, the Lamb slain from the foundation of the world. Anak domba disembelih sebelum dunia diciptakan. Tuhan mengetahui mereka akan jatuh, itu foreknowledge Tuhan, tapi bukan foreknowledge yang menyebabkan mereka jatuh di dalam dosa, tetapi atas pilihan mereka sendiri untuk memilih akan pengaruh daripada setan. Tetapi Tuhan telah merencanakan bagi kejatuhan umat manusia, yaitulah memberikan kepada kita keselamatan hidup yang kekal sejak dunia belum diciptakan. Untuk itu, pada malam hari ini, coba kita melihat beberapa poin yang penting. Karena dikatakan bahwa di seluruh Alkitab, kepada kita dihadapkan satu di antara dua pilihan. Dua pilihan selalu dihadapkan kepada kita. Coba kita baca dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16 sangat jelas.
bahwa dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepada Yesus tidak binasa. Poin yang pertama, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, di sini diketahui dengan sangat jelas mengatakan bahwa apabila kita percaya dan memiliki Yesus dalam kehidupan kita, kita tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita baca Kejadian 7, ayat 22 dan 23, di sana dikatakan, matilah segala yang ada nafas hidup di dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Ayat 23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang, melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Noh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera, istri, 3 anak, dan 3 anak mantunya. Saudara melihat di sini 2 pilihan. Noh telah berkhotbah kurang lebih 120 tahun. Mengundang mereka untuk menerima Tuhan yang menyelamatkan mereka, yang akan menyelamatkan mereka. Tetapi mereka memilih untuk tidak menerima yang ditawarkan atau disampaikan oleh Henokh. Saudara, apa hasilnya kemudian? Karena mereka memilih untuk menolak apa yang disampaikan agar mereka memperoleh keselamatan dan mereka boleh masuk ke dalam bahtera, tetapi hasilnya mereka menolak, dan akibatnya inilah ayat yang mengatakan, maka manusia maupun hewan dan binatang, melata, dan burung di udara, semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Noh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera. Saudara, sangat indah sekali apabila kita memilih Tuhan, karena only 2 choices. Yang pertama memilih Tuhan, keselamatan; memilih setan adalah kematian. Dalam Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Jadi upah dosa ialah maut. Maut ini adalah kematian yang kekal. Bukan kematian yang biasa. Kematian yang biasa yang kita alami, seperti yang kami acara tadi malam untuk Pendeta Balo dan Pendeta Siahaan, itu adalah belum upah dosa. Itu adalah akibat dosa. Akibat dosa adalah penyakit, penderitaan, dan lain sebagainya. Tetapi upah dosa adalah kematian yang kekal yang akan terjadi sesudah seluruh umat Tuhan berada dalam kemuliaan surga selama 1000 tahun, maka bersama dengan Yerusalem baru turun ke dalam dunia ini, dan dunia ini setan dilepaskan, atau ia dapat menggoda kembali semua pengikut-pengikutnya, maka terjadilah api turun dari surga membinasakan mereka. Itulah yang disebutkan upah dosa, kematian yang kekal. Tetapi dalam Roma 8 ayat yang ke-6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita memilih yang mana? Apakah kita memilih satu pilihan untuk mendapatkan hidup yang kekal, ataukah kita memilih
untuk mendapatkan kematian yang kekal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah faktor yang sangat indah bagi kita untuk memilih hidup yang kekal. Bukan keinginan daging yang akan membawakan kematian yang kekal, tetapi keinginan roh, ialah hidup dan damai sejahtera. Saudara, saya ingin sampaikan, saya menghadapi pilihan yang kedua. Yang saya ceritakan tadi, pilihan pertama, apakah menjadi tentara, army, atau menjadi pendeta. Saya memilih menjadi pendeta. Pilihan untuk Tuhan. Yang kedua, saya hadapi pilihan di mana setan sangat mempengaruhi hati pikiran saya di saat mana rumah kami terbakar. Anak kami yang pertama, yang sekarang ini Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, Alvin Lekonardo Rantum. Kenapa Lekonardo? Karena dia lahir di atas kapal Leko. Tidak ada dokter, tidak ada perawat, tidak ada obat, tidak ada susu, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan memberkati saya untuk menolong kelahiran istri saya, anak yang pertama di tengah laut ini, di atas kapal. Dan hanya diberi minum madu dicampur air. Selama 5 hari, baru tiba di Surabaya dengan selamat. Dan Tuhan sangat memberkati. Tetapi pada saat mana dia berusia 5 bulan, kami dipindahkan dari apa namanya? Kalabahi, Alor, ke Timor, oleh karena sekolah mulai dibuka Nusa Tenggara Academy. Dan apa yang terjadi? Pada waktu kami mengadakan kebangunan rohani, ceramah di satu desa, saudara, kami dianiaya. Bangsal semua dihancurkan. Ketua gereja dipukul, hampir mati. Saya harus melarikan diri dari Binoni, datang ke tempat kami tinggal, yaitulah Poti. Sampai di Poti, karena perjalanan cukup panjang, saya duduk di kursi dan tertidur. Tiba-tiba orang berteriak, rumah terbakar dari dapur. Saudara, akhirnya Alvin yang berusia Lekonardo 5 bulan hanya dilempar keluar dari jendela dan orang menangkap di luar. Kami juga tidak sempat dari pintu karena api dari dapur sudah mulai menjalar. Lompat dan tidak ada yang sisa. Yang tinggal adalah di badan kami sendiri. Dan pada saat itulah setan mempengaruhi hati dan pikiran saya. Pengaruh setan adalah, tinggalkan pekerjaan ini. Buat apa engkau harus menderita dan akan mati oleh karena pekerjaan pelayanan sebagai seorang pendeta. Saudara, saya berdoa. Dan keputusan yang saya ambil adalah keluar, tinggalkan pekerjaan sebagai pendeta. Kenapa? Oleh karena gubernur di Nusa Tenggara Timur ini, kami kenal baik dan mungkin akan mudah mendapatkan pekerjaan. Karena pada tahun 60-an ini, terlalu sedikit orang yang mempunyai titel BA atau Bachelor of Arts. Terlalu kurang, sehingga akan mudah mungkin dapat pekerjaan. Saya pergi kepada istri saya, Nettie Hendrik Serantung ini. Keputusan yang saya ambil dan sudah doakan. Tetapi saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Karena istri saya, Nettie Hendrik, mengatakan, sebelum saya menikah, saya berdoa dan berpuasa untuk mendapatkan seorang suami yang bekerja bagi pekerjaan Tuhan hingga Tuhan datang. Jangan mundur, maju terus. Terima kasih saya kepada istri saya juga sampai pada hari ini. Sangat bersyukur karena ditawarkan
oleh bisikan Roh Kudus untuk memilih yang tepat, bukan bisikan setan, tetapi Roh Kudus yang menuntun di dalam pelayanan dan pekerjaan hingga pada saat ini. Sehingga dikatakan tadi sekali lagi di dalam Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging itulah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di mana pilihan kita? Apakah keinginan daging ataukah tuntunan Roh Kudus untuk kita memiliki keselamatan hidup yang kekal? Saya ingin, mungkin saya tambahkan, saudara boleh baca di rumah. Di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-24 berkata, Roma 7 ayat 24, aku manusia celaka. Siapa gerangan yang dapat melepaskan aku dari dalam tubuh maut ini? Siapa? Kita menghadapi kematian yang kekal oleh karena dosa. Dan dosa itu adalah pilihan kita sendiri. Sama seperti Adam dan Hawa memilih itu. Upah dosa itulah maut. Dan apakah kita memilih? Seperti ayat itu mengatakan, siapa gerangan yang dapat melepaskan kita dari tubuh maut ini? Kalau saudara baca ayat selanjutnya, ayat 25. Aku bersyukur dan berterima kasih oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya Yesus satu-satunya pilihan kita yang akan dapat menyelamatkan kita. Dan saudara juga boleh baca dalam Roma 8 ayat yang pertama. Di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman lagi. So, baik, saudara dan suster yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita memilih Yesus dalam hidup kita, memilih melakukan akan kehendak Tuhan, sebagai pelajaran kita beberapa minggu, khususnya minggu yang lalu, bagaimana kita harus melakukan, karena keselamatan Tuhan telah berikan melalui anugerah Allah, melalui pengorbanan Yesus Kristus. Apabila kita memilihnya, kita memperoleh hidup yang kekal. Karena hidup kekal, keselamatan sudah menjadi bagian kita. Maka dikatakan kita sedia untuk melakukan kehendak Tuhan, termasuk menurut akan hukum Tuhan. Saya ingin untuk singgung sedikit mengenai penurutan akan hukum Tuhan ini. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, ada seorang kaya membeli seorang anak muda untuk bekerja di rumahnya. Setelah anak muda ini dibeli, dia bekerja dengan rajin, tetapi akhirnya dia mengambil keputusan tidak mau bekerja lagi. Walaupun dibunuh atau diapain, dia tidak mau lagi bekerja. Lalu pemilik anak muda ini, seorang kaya ini berkata, kalau saya bunuh dia, saya rugi. Lebih baik saya jual dia lagi. Lalu ditaruhlah anak muda ini di tempat pelelangan. Dan dia selalu berteriak dan berkata, jangan beli saya, jangan beli saya. Saya tidak mau bekerja lagi. Tetapi ada seorang kaya datang di bawahnya dan melihat anak muda ini, lalu dia berkata, sorry, I'm going to buy you. Maafkan, saya akan beli engkau dan membawa pulang ke rumah. No, jangan, kamu akan rugi karena saya tidak mau bekerja. Tidak mau lagi, biar saya dibunuh. Tidak mau bekerja. Tapi bapak ini mengatakan, mari naik ke mobil dan bawa pulang ke rumah. Waktu sampai mendekati rumah ini, dia mempunyai beberapa rumah di perkebunan ini. Dia berkata kepada anak muda ini, anak muda, sana ada berapa rumah. You mau pilih yang mana? Terserah, you mau pilih yang mana. Engkau tinggal di situ because today you are free. Engkau sudah dibebaskan.
tidak lagi menjadi budak pilihan ini. Saudara tahu apa kata anak muda ini? Karena saya sudah dibebaskan, Tuhan tolong. Saya sedia untuk melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan. Ini contoh yang sangat indah mengenai Yesus yang telah menyelamatkan kita. Dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan akibatnya bagi kita, jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita sedia untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena keinginan daging dikatakan adalah maut, tetapi keinginan roh, iaitulah hidup yang kekal. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, maksud saya ayat yang ke-12 berkata, barang siapa yang memilih anak, dan anak ini adalah Yesus Kristus, barang siapa yang memilih anak atau Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sangat indah sekali. Jikalau kita memilih dalam two choices ini, memilih setan, memilih Yesus, memilih keselamatan atau kematian yang kekal. Tapi kalau kita memilih anak Yesus Kristus, kita akan memiliki hidup. Tapi apabila kita tidak memilih anak, memilih Yesus, ia tidak akan memiliki hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tertarik pada saat pertama kali saya berkunjung ke Israel. Saya membeli satu Reader Digest di Jerusalem. Saya tertarik kenapa membeli Reader Digest ini. Saya lama pegang Reader, tapi sekarang sudah banyak pindah sehingga tidak ada lagi di tangan atau disimpan Reader Digest ini. Saudara tahu apa isinya? Isinya sangat menarik. God is a liar. Tuhan adalah pendusta. Sangat tertarik. Kenapa dikatakan Tuhan adalah pendusta? Saya baca terus. Tuhan berjanji dikatakan, kamu akan masuk tanah perjanjian yang berlimpah apa katanya? Susu dan madu. Tapi sekarang ini kami kehabisan madu. Kami harus import madu dari luar, datang ke Israel. That's why God is a liar. Itu sebabnya Allah dikatakan adalah penipu. Saudara, tidak demikian. Kenapa mereka tidak memiliki ini? Karena janji Tuhan bagi mereka apabila kamu melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, untuk memasuki tanah perjanjian, maka berkat susu dan madu ini tetap ada. Tapi karena kamu menolak hal ini, menolak Tuhan, menyembah berhala dan lain sebagainya, itulah sebabnya hal ini terjadi. Saudara, ini pun dalam perjalanan hidup kita, kalau kita berada dalam pilihan memilih Tuhan di dalam hidup kita, memilih Yesus yang telah berkorban untuk selamatkan kita, maka kita akan memiliki hidup itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu terakhir nanti yang kita akan hadapi, tidak ada jalan tengah bagi kita sebagai manusia. No middle way. Tidak ada jalan tengah. Kita harus berada di satu pilihan, hidup atau mati, berkat atau kutuk, selamat atau binasa. Sebelum pertentangan besar itu benar-benar berakhir, dikatakan, dosa, setan, apa dikatakan dalam ini saya ingin bacakan, pada waktu terakhir, tidak ada jalan tengah
yang kita sebagai manusia sebelum pertentangan besar itu benar-benar berakhir, dosa, setan, kejahatan, ketidaktaatan, dan pemberontakan akan dilenyapkan, dikatakan. Setelah itu terjadi, masing-masing kita secara individu akan mendapatkan hidup, apakah hidup kekal, yaitu yang telah Allah rencanakan untuk kita semua miliki sebelum dunia diciptakan. Itulah ayat tadi yang kami sudah baca dalam buku Wahyu 12 itu. Dikatakan di sini, jauhkanlah dari hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Alkitab tampaknya tidak memberikan pilihan-pilihan lain bagi kita. Hanya 2 pilihan ini. Memilih Yesus untuk selamat, memilih setan untuk binasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya kita semua yang mengikuti acara ini mengambil satu keputusan untuk memilih Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nasib apakah yang akan kejadian bagi kita? Jawaban itu pada akhirnya ada pada diri kita sendiri. Nasib apa yang akan menjadi bagian kita, yang menentukan jawaban itu adalah saudara, saudari, dan saya sendiri. Ada pada diri kita sendiri. Kita memiliki pilihan di depan kita, hidup atau mati. Untuk itu kami sangat bersyukur dan mendoakan agar kita semua akan memiliki hidup yang kekal, memiliki Yesus di dalam hidup kita. Karena di dalam konteks kehidupan ini dikatakan adalah kehidupan kekal atau kematian yang kekal, di mana kita memilih. Mengapa kebenaran Alkitabiah bahwa neraka tidak membakar dan menyiksa orang selamanya merupakan sebuah kebenaran yang menghiburkan? Apakah yang nantinya dikatakan sebagai karakter Allah sehubungan dengan siksaan kekal dialami secara sadar jika ini benar-benar menjadi nasib mereka yang terhilang? Saudara, dijauhkan Allah, kita berada di kelompok yang akan dibinasakan dengan api yang turun dari surga. Tapi kita akan berada di dalam Yerusalem yang baru, yang setelah dunia diperbaharui, kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sehingga kita boleh mengambil satu keputusan, sama seperti Joshua dan keluarganya mengambil keputusan. Dia katakan dalam Joshua 24, ayat yang ke-15 mengatakan, kamu boleh pilih kepada ilah atau berhala yang ada seberang sungai, ini disembah oleh nenek moyangmu, terserah, itu pilihan kamu. Tetapi aku dan keluargaku, kami hanya memiliki Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya secara sadar hal ini benar-benar menjadi nasib bagi kita, bukan yang terhilang, tapi nasib memiliki keselamatan, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam buku Wahyu mengatakan, di sana tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi bencana, tidak akan ada lagi duka dan lain sebagainya. Tetapi hidup yang kekal bersama dengan Tuhan untuk kekal selama-lamanya. Ini adalah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus. Amin.